wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yekti Sukma Adiastri, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Ahmad Dahlan, program studi bimbingan konseling NIM 21071630085, nomor peserta PPG 1190022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal sebagai bahan saya untuk melaksanakan uji kinerja. Adapun tayangannya, mari kita simak bersama-sama berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 10 AKL, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi di pertemuan kita sekarang di hari Senin jam ke-11, kalian masih semangat bertemu dengan Bu Dias? Jadi anak-anakku, pada pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas mengenai menentukan keputusan efektif pada kondisi yang mendesak. Di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi ini. Ini sebagai kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Lalu kemudian pada pertemuan kita kali ini yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita nanti akan menonton sebuah tayangan video. Menonton sebuah tayangan video, kalian akan melihat dari video tersebut kira-kira dalam video tersebut yang terjadi yang ada hubungannya dengan menentukan keputusan efektif pada kondisi yang mendesak. Kalian sendiri pernah nggak mengalami kondisi yang mendesak? Pernah. Apa? Telat sekolah. Yang mungkin fenomena telat sekolah. Oke. Nah, jadi itu salah satu problem yang biasanya terjadi pada kalian. Nah, terlebih dahulu sebenarnya saya perlu absen. Yang tidak hadir siapa? Hari ini. Jadi anak-anakku, pada pertemuan kita kali ini yang pertama kita akan mengobservasi terlebih dahulu. Nanti kita akan menonton sebuah tayangan video. Nanti kegiatan kita kali ini adalah pertama orientasi dulu dari sebuah tayangan video tersebut. Kita akan belajar caranya mengambil atau menentukan sebuah keputusan yang efektif. Itu pada kondisi mendesak itu gimana sih? Nah, kemudian yang kedua, kita akan berorganisasi. Namanya juga berorganisasi itu biasanya bagaimana? Iya, sama. Nah, jadi kita akan bekerja sama, kita akan membentuk sebuah kelompok-kelompok di mana nanti kalian akan melakukan sebuah investigasi. Kalian akan saya kasih sebuah kasus, contoh kasus, cerita, dan nanti harus kalian selesaikan dengan menggunakan LKPD yang sudah saya sediakan. Lalu kemudian yang ketiga kita akan menyajikan hasil karya. Setelah itu, setelah kalian sudah kerjakan, lalu kalian presentasikan di depan. Lalu kita saling berdiskusi. Setelah itu baru kita masuk ke analisis dan evaluasi. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang kalian silakan simak video berikut ini dulu. Benar-benar diperhatikan. Apabila kalian menemukan sesuatu yang memang perlu dicatat atau poin-poin penting yang kalian dapatkan dari video tersebut, boleh disimak. Boleh. Dijebak oleh orang gila. Jika memungkinkan, boleh sambil kalian jawab secara Lihat gimana baik, benar sendirian dengan jadi mudah. Kalau kamu berhasil bertahan hidup, dia akan membebaskanmu. Dia memberimu 3 pilihan: padang pasir penuh dengan kaktus, ladang panas dengan bunga-bunga, sebuah pisang dan segelas air, dan pantai dengan langit berbadai dikelilingi oleh puing-puing curam dan dihempas oleh gelombang-gelombang yang tinggi. Di mana blok terbesar bagimu untuk bertahan hidup? Padang pasir tidak ada air dan kamu tidak bisa bertahan lama. Sebuah pisang dan segelas air tidak akan membantumu bertahan sampai di sini. Satu-satunya pilihan untuk bertahan, lautan kemungkinan akan menyediakan makanan untukmu, dan karena cuaca mendung, kamu akan bisa meminum air hujan. 5. Puri mengerikan. Suatu malam, kamu mendapati dirimu terjebak dalam sebuah puri yang mengerikan. Kamu dengar seseorang mengejar dan kamu berlari lebih kuat dan semakin cepat. Tetapi tiba-tiba jalan buntu. Tetapi setelah matamu menyesuaikan diri, kamu lihat ada 3 pintu di dinding. Tetapi di balik masing-masing pintu itu terdapat makhluk-makhluk mengerikan. Pintu yang pertama menyembunyikan zombie. Manusia serigala berada di pintu kedua. Dan kalau kamu buka pintu ketiga, kamu akan berhadapan langsung dengan vampir-vampir yang haus darah. Pintu mana yang harus kamu buka supaya tetap hidup?
Melarikan diri lewat pintu kedua. Pada saat ini, bulan dan manusia serigala hanya berubah pada saat bulan purnama. 6. Seorang penculik jahat. Kamu diculik dan disekap di ruang bawah tanah oleh seorang profesor gila. Tetapi ruangan bawah tanah punya 3 pintu dan salah satunya dapat membebaskanmu. Profesor pergi dan kamu harus membuka pintu-pintu itu satu demi satu. Di balik pintu pertama ada tempat-tempat yang penuh dengan makhluk-makhluk mematikan. Di balik pintu kedua ada dinosaurus raksasa bernapaskan api yang dapat membakar hidup-hidup. Dan di balik pintu ketiga terdapat danau air es yang membubuhkan apa saja dalam beberapa detik. Bagaimana kamu bisa lolos? Beberapa part yang berhubungan dengan penentuan keputusan yang efektif di waktu yang terdesak. Jika kalian lihat pada gambar tadi, pada kasus yang ketiga sini, nah ketika kasus yang ketiga ini, ketika kamu mau keluar dari sini, kira-kira kamu keluar dari mana? Lewat sini? Selatan. Iya. Kenapa kalau lewat selatan? Iya, betul. Jadi ketika kamu mengambil sebuah keputusan ya, pada dasarnya kan kita akan dihadapkan pada banyak alternatif pilihan. Iya. Ya. Kita tuh kalau bisa mau mengambil sebuah keputusan nggak mungkin hanya ada satu, pasti ada beberapa alternatif. Nah kalau ini mungkin pada video-video tadi kan contohnya kayak sangat hiperbola sekali ibu, kok ketemunya sama hewan yang mengerikan, sebuah ilustrasi. Tetapi pada dasarnya ketika kalian nanti akan bertemu dengan permasalahan tersebut di dunia nyata, pada dasarnya kamu dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang paling efektif dari beberapa alternatif yang sangat mungkin terjadi pada saat itu. Nah, contohnya pada gambar sini, kamu mau keluar dari sini. Nah, kemudian kamu pilih yang mana? Kalau sini masuk ke mana ini? Ini masuk ke apa nih? Kayak semacam pusaran ya. Pusaran yang ada di dalam laut. Nah, kalau misal kamu masuk ke sini gimana? Ya, tanah betul ya. Terus kalau misal ke sini, apa? Jurang. Jurang. Kalau misal ke sini, Itu mendaki gunung yang sangat tinggi dan sangat tidak mungkin kamu jika harus melaluinya. Kemudian setelah itu di antara 4 alternatif ini ternyata ada salah satu di mana kamu itu harusnya lebih punya effort gitu kan ya. Kamu harus punya usaha yang lebih. Nah di sini kamu sebenarnya dituntut untuk bisa berenang. Iya. Jadi apa kamu kalau ke sini mungkin kamu bisa jalan ke arah sini, tapi yang terjadi udah nyemplung. Gitu masuk ke jurang kok. Mau keluar apa dan bisa. Mau ke sini di sini ternyata ada pusaran air ya. Kalau ada lebih ya setelah. Mau ke sini ini terlalu tinggi. Emang sanggup. Nah, mau mendaki gunung terus turun lagi. Nah, yang paling mungkin di sini adalah berenang. Iya. Diusahakan dong daripada kamu mau masuk ke sini atau ke sini. Iya. Dan juga pikirkan ketika naik gunung itu ada kemungkinan hipotermia. Hipotermia itu kekurangan oksigen dan kelewat dingin. Kelewat dingin akhirnya badan jadi tiba-tiba panas. Akhirnya berimajinasi yang enggak. Nah, kemudian lanjut pada ya ini. Ketika suruh pilih 3 pintu itu mau pilih pintu yang mana? 3. Pintu yang ketiga kan pintu yang ketiga. karena di sana itu dia kan dikatakan yang apa yang sama Satu-satunya pilihanmu. jadi pintu pesan kedua itu juga nggak mungkin bisa bertahan hidup. Iya betul. Jadi ketika kita mengambil keputusan dalam arti harus situasinya kan pas sesuai nggak sikonnya seperti itu kan ya. Nah kemudian masuk ke ini ada 3 pintu. Kamu masuk pintu yang mana? Kalau pintu yang pertama Pintu raksasa. Nah terus yang paling bisa kamu lalui kamu lewat pintu yang mana? Cuma
disesuaikan antara problem yang terjadi pada saat itu. Kadang alternatif pilihan ketika kita mau ngambil keputusan itu kadang ada beberapa, misalnya ada 3 atau 4. Nah kemungkinan dari beberapa alternatif tersebut kadang ada yang paling efektif, ada yang enggak. Untuk kasus tertentu kita sangat efektif, misal kasus keterlambatan saya atau dengan kasus keterlambatan atau ketika kalian memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Nah ya, ketika kalian memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, nah apa yang terjadi pada saat itu? Karena aku main pulang aja, tetapi ada beberapa siswa di antara kalian punya inisiatif. Baiknya saya tanya dulu gurunya ada atau tidak. Ada yang langsung main pulang saja, ada juga yang ragu-ragu tapi main pulang aja. Ada yang ragu-ragu, ada yang langsung pulang, ada yang inisiatif. Kira-kira dari 3 opsi tersebut, ketika kalian merasa tidak ada guru di kelas, nah opsi mana yang paling aman, yang bisa menguntungkan kamu juga dan juga kamu bisa mendapatkan pelajaran supaya tidak tinggal sama dari tersebut. Ya, efektif yang ketiga karena iya ada inisiatif untuk bertanya. Nah, jadi kira-kira hal apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mengambil keputusan? Hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan? Resikonya. Nah, kan kalian kan masih mengambang gitu ya, apa ya kira-kira ya. Nah, sekarang saya minta kalian untuk membentuk sebuah kelompok yang berjumlah 4 orang, di mana anggotanya heterogen karena kelas ini sekarang yang tersisa putranya hanya 1, sehingga bolehlah yang lain isinya cewek semua boleh. Nah kemudian kerjakan tugas sesuai instruksi, nanti saya berikan sebuah LKPD. Kemudian jika memungkinkan kalian bisa mencari buku atau sumber lain, boleh lewat Google. Sekarang dikerjakan tugasnya. Kemudian, nah nanti di situ akan saya kasih soal, di mana ada beberapa soal. Nah di situ kamu harus benar-benar mencari, mengungkapkan persepsimu, pemikiranmu, perasaanmu tentang penentuan keputusan masalah. Nah itu disesuaikan dengan kondisi yang mendesak berdasarkan cerita. Jadi nanti itu dalam LKPD itu nanti ada 4 soal cerita yang mungkin bisa kalian bagi atau kalian saling berdiskusi. Nah kemudian kalian tuntaskan permasalahan yang ada dalam LKPD tersebut. Nanti itu ada yang berupa peta konsep. Jadi kasusnya itu hanya 1 yang bisa kalian tuntaskan secara mandiri, ada 1. Kemudian kalian bisa menjawabnya dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah. Kemudian digambarkan menggunakan peta konsep. Peta konsepnya terbentuk sebagai fishbone atau tulang ikan. Jadi nanti akan saya beri LKPD-nya. Silakan dibentuk dulu kelompoknya, lalu dikerjakan. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Belajar untuk memecahkan sebuah masalah, kemudian mengidentifikasi penyebabnya apa, alternatif apa saja yang bisa diambil, diuji kelemahan sama kelebihannya. Itu kalian belajar untuk bernalar kritis. Jadi sebenarnya kita kan nggak bisa ya ngambil keputusan itu langsung sekali jalan. Ya, nah ini belajar. Kita sama-sama belajar buat menentukan mana sih opsi yang paling tepat, yang paling bisa kita ambil. Terus untuk jawaban ini kelebihannya bagaimana? Kecil-kecil aja, 1 kaca saja yang penting kalian bisa presentasikan tuh di depan. Intinya apa tuh? Kelemahannya apa, kelebihannya apa? Ekonominya apa? Jadi bisa menjelaskan. Buntutnya adalah di mana yang paling belakang, buntutnya itu memang sebagai penyebab masalahnya. Gitu loh. Nanti habis dari situ setelah ditemukan alternatif apa ya yang bisa saya lakukan
kemudian baru kasih poin alternatif yang kalian pilih tadi, mungkin 1, 2, 3. Lalu dari 1, 2, 3 itu kan pasti ada cabangnya. Yang dimaksud cabang itu keuntungan kelemahannya, dampak positif dan negatifnya itu. Kalian taruh di siripnya itu, di tulangnya yang ke samping itu. Lalu di bagian kepalanya bisa kalian masukkan. Akhirnya mau ngambil yang paling mana kamu dari ketiga itu yang paling menguntungkan? Ya. Sudah selesai ya kegiatan investigasi kita? Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semua. Silakan siapa di sini yang mau presentasi maju ke depan dulu? Mbak Subu, Mbak Eva. Oke, silakan Reva. Jadi tanya di Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil mengidentifikasi tentang masalah yang ada di cerita. Iya, oke, silakan. Dari cerita 1. Iya. Cerita 1. Ica mendapatkan pesan melalui sosial media WhatsApp dari Priska. Inti dari permasalahan tersebut adalah ayah Priska mengajaknya untuk menemui keluarga yang sedang di rumah sakit. Sedangkan tadi Priska sudah berjanji dengan Ica untuk berjalan-jalan. Dia mendesak tersebut. Priska diajak ayahnya untuk pergi ke rumah sakit. Temukan alternatif akan beberapa rencana pemecahan masalah, minimal 3. Priska lebih memilih untuk ikut ke rumah sakit bersama ayahnya karena lebih penting. Anggota kelompok lain yang menemukan kasus di nomor 1, siapa angkat tangan? Angkat tangan? Angkat tangan? Kasus nomor 1 Bulan, coba. Bulan ditunggu sudah. Ya, tangan di sini. Iya. Iya. Jadi berdasarkan kasus Priska, Bulan mengambil alternatif apa saja? Alternatif penyelesaian masalah. Meminta maaf kepada Ica lewat telepon karena keluarganya terkena musibah. Opsi yang pertama, kemudian Yang kedua, jalan-jalan bersama Ica di lain waktu. kemudian yang ketiga, Mengunjungi keluarganya terlebih dahulu lalu pergi bersama Ica. oke itu ya. Kemudian dari ketiga alternatif itu, Bulan ada dampak positif negatifnya tidak? Opsi yang pertama coba. Yang pertama, opsi positifnya itu tahu keadaan keluarganya yang dirawat tuh. Kemudian Yang negatifnya takutnya Ica marah karena ada janji gitu. ya, terus ada lagi. Lalu alternatif yang kedua. Jadi positifnya 1, negatifnya 1 gitu. Enggak, Positif semua. ada positif ada negatif. Iya, masing-masing 1. Oke, terus di alternatif pertama plus 1 minus 1. Di soal yang kedua, di alternatif yang kedua. Minus dulu keluarganya yang positif. Yang negatifnya Ica terlanjur siap-siap. Oh iya, ada berarti masing-masing 1 ya. Positif negatif. Kemudian opsi yang ketiga. Tahu keadaan keluarganya yang positif. Yang negatif itu Ica menunggu terlalu lama jalan-jalan mereka kemalaman. Oh, jadi opsi yang ketiga tetap jalan-jalan. Tetap jalan-jalan tapi Ica suruh nunggu. Ya. Kalau opsi yang kedua, Icanya nggak jadi. Pokoknya dia lebih memilih mementingkan keluarganya. Kalau alternatif yang pertama lebih memilih yang pertama itu Bu, pergi di lain waktu. pergi di lain waktu. Iya kan? Berarti kan nggak jadi jalan-jalan, di cancel. Kemudian opsi yang ketiga, alternatif yang ketiga tetap jadi jalan-jalan tetapi mundur. Iya. Nah, kalau opsi yang satunya lagi, Minta maaf ke Ica kalau nggak jadi.
Oh, minta maaf nggak jadi. Ya berarti sama ya dengan opsi yang kedua tadi. Cuma kalau yang kedua tadi nggak bilang. Nggak bilang. Intinya hanya nggak jadi aja. Oke, berarti kayak bener-bener bukan cancel, berarti nggak akan jalan-jalan, maaf ya, nggak jadi jalan-jalan. Yang pertama. Kemudian yang kedua memilih untuk jalan-jalannya nanti aja ya, lain waktu. Nah, kemudian opsi yang terakhir adalah tetap jadi jalan-jalan, tetapi kemalaman. Nah, akhirnya yang bulan ambil Jalan-jalan di lain waktu. jalan-jalan di lain waktu. Jadi minta maaf gitu. Iya. Oke, iya bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Yeay. Lalu dari situ bulan kira-kira ada yang lain yang dapat kasus sama? Ada yang dapat kasus sama? Tidak ada? Tidak ada yang dapat kasus sama? Kemudian manfaatnya mengambil opsi yang itu? Jalan-jalannya lebih tenang dulu nggak? Terus jenguk keluarganya. Terus jalan-jalannya nggak buru-buru, jauh lebih tenang gitu. Oh, itu Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada dasarnya kalau kalian tahu dari proses pengambil keputusan pada kondisi yang mendesak itu ada beberapa faktor sebenarnya. Jadi ada faktor yang paling menentukan untuk mempengaruhi penentuan keputusan efektif. Coba kalian sadari dari diri kalian sendiri. Kalian itu sudah cukup menjadi orang yang resilient tidak? Atau memiliki keterampilan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya lentur. Daya lentur itu terjadi ketika kalian itu memiliki beberapa aspek di mana salah satu di antaranya kalian itu sering ketemu masalah, tapi kalian bisa mengambil keputusan yang paling efektif. Bisa dianggap keputusan paling efektif apabila jika kalian nggak sering bertengkar atau tidak muncul masalah lanjutan setelah itu. Pernahkah mengalami hal seperti itu? Pernah? Atau justru kalian jarang bertemu masalah sehingga kalian bingung untuk menentukan penyelesaian masalah? Jarang bertemu masalah sehingga nggak tahu saya harus bagaimana. Ya, jadi ketemu masalah. Tetapi lalu dari keluar alternatifnya. Kemudian tetapi tidak maksudnya tidak di list gitu ya. Tidak di list seperti yang tugas ini begitu ya. Jadi kalian langsung asal mikir aja, oh satu kemungkinan ada 1, 2, 3. Kayaknya lebih mending yang ini deh. Seperti itu. Iya, jadi tidak terkonsep. Tetapi sebenarnya ada pertimbangannya. Nah, jadi pada dasarnya faktor dari dalam diri yang harusnya ada pada diri kalian adalah regulasi emosi, di mana kalian harusnya bisa mengendalikan emosi kalian terlebih dahulu. Yang pertama, kalau kalian gampang ngambek, kalau misal kalian itu gampang sedih, gampang terlalu bahagia, itu akan kesulitan untuk menentukan penyelesaian masalah. Memang mau mengambil keputusan itu agak bimbang, karena jangan ambil keputusan ketika kalian marah, menangis ataupun bahagia. Pernah mendengar istilah itu? Ya, kemudian pengendalian impuls, di mana kalian itu pada dasarnya kalau misal ada tekanan, kalian bisa mengendalikan tekanan tersebut. Tekanan mau dari luar mengenai pengendalian impuls, di mana kadang kalian itu punya tekanan dari lingkungan. Ya, ada tekanan dari lingkungan. Nah, ketika kalian dapat tekanan dari lingkungan itu pandai-pandainya kalian itu bisa meregulasi hal tersebut. Jadi kalau misal ada permasalahan dari lingkungan, harusnya bisa calming dan fokus. Itu. Kemudian yang ketiga memang harus optimis. Orang yang bisa mengambil keputusan yang paling efektif adalah optimis. Optimis adalah orang yang berorientasi pada hal yang positif, bukan yang pesimis. Pesimis itu cenderung yang tidak tahu, yang mau pasang-pasang. No, nggak seperti itu. Harus tuntas, harus sampai selesai. Kemudian yang keempat ada empati. Empati apa yang kalian tahu empati? Empati adalah kepedulian. Kepedulian atau bisa
mana itu sifatnya adalah pengembangan. Hal dasarnya itu dari sini. Kalau kamu sudah bisa di sini, bisa mengendalikan impuls dari lingkungan. Ini dari dalam, paling dalam, kemudian masuk ke sini. Ini tekanan bisa dari dalam, dari luar. Lalu kamu tingkatkan dengan optimisme. Setelah kamu bisa optimis, kamu bisa peduli sama orang lain, bisa merasakan, oh orang ini butuhnya ini, oh nenek itu butuhnya dibantu, oh nenek itu butuhnya dimintain apa namanya telepon ke Pak Polisi misalnya. Sehingga kamu tahu. Nah setelah itu penyebab masalahnya apa, kamu bisa mengambil keputusan yang paling efektif. Lalu yang tidak kalah penting ini aspek pengembangan, di mana kalian harus bisa meningkatkan aspek yang sifatnya lebih positif. Lalu, nah kalau kalian tadi poinnya apa pertanyaan tadi ada sekitar 6 pertanyaan kan? Ya. Nah, di mana identifikasi masalah dan rumusan masalah itu memang harusnya rumusan masalah yang ada di nomor 1, perhatikan baik-baik bahwa itu memuat kesulitan yang dihadapi sekarang dan perubahan atau pemecahan yang diinginkan. Jadi harus dirumuskan secara jelas bentuk masalahnya bagaimana, lokasinya, waktunya, dan perubahan yang diinginkan. Kira-kira di nomor 1 sudah sesuai itu belum? Lokasinya jelas kan? Pada rumusan kalian coba lihat di lembarannya. Jelas. Ada yang jelas? Ada yang jelas? Ada yang tidak? Ya. Oke, jadi dicek ya. Jadi kalau misalnya masih belum tepat, harusnya dilengkapi. Kemudian yang kedua, penentuan sebab masalah. Nah, kemudian dipilah-pilah. Sudah sesuai kan dengan kenyataan tersebut? Sudah. Lalu yang nomor 3, mencari alternatif pemecahan masalah. Nah, alternatifnya kan ada banyak macamnya. Sudah. Yang dapat semua. Lalu yang nomor 4, menguji. Nah, itu tadi yang saya lihat. Positif negatifnya itu apa itu ada di situ. Dipertimbangkan adalah biaya, waktu, situasi. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusannya. Setelah sudah dilihat positifnya apa, negatifnya apa, lalu masuk ke nomor 5. Lalu yang keenam dinilai. Ketika saya minta kepada Ulan tadi, Ulan, ternyata ketika kamu mengambil keputusan itu apa namanya, kamu yakin dengan itu? Iya Bu, karena lebih banyak dampak positifnya. Jalan-jalannya ternyata bisa lebih tenang tempatnya. Kemudian bisa menghabiskan banyak waktu dengan teman. Kemudian juga bisa menjenguk kerabat yang sakit tanpa kepikiran sama teman. Ada pertanyaan kira-kira? Ada. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pembahasan kita mengenai materi menentukan keputusan efektif di waktu yang